Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Sumbawa, Bapak fasilitator saya Bapak Dr. Supai, dan untuk spesial buat pendamping setia saya Bapak Iman Jaya di SPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai filosofi refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dalam konteks saya sebagai guru, interaksinya dengan siswa dan warga sekolah. Bapak Ibu guru yang saya cintai, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intinya bahwa di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu mempunyai hubungan yang erat dengan budaya atau kebiasaan. Jadi tanpa pendidikan maka kebudayaan itu tidak akan terjadi. Nah, seiring dengan ini bahwa setiap tanggal 2 Mei kita memperingati yang namanya Hari Pendidikan Nasional, yang bukan hanya sebagai seremonial belaka, tapi itu kita jadikan sebagai momentum untuk mengenang kembali tentang perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan ini ke arah yang lebih baik di negara kita. Kita mengenal beliau itu dengan 3 semboyan atau 3 trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun kalso, dan tutuiri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Yang dikenal juga dengan sistem among, pamong, dan ngemong. Among adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak didik kita untuk berkarya, berinovasi, belajar tanpa tekanan. Dan ini sesuai dengan hasil akhir dari pendidikan atau asas trilogi yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, Tutuiri Handayani, dengan lambangnya bahwa anak itu harus merdeka dalam belajar. Mereka itu harus merdeka tanpa tekanan, sehingga lambang ini atau logo ini yang terus dipertahankan sampai sekarang. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara menginginkan perubahan yang relevansinya pertama adalah dalam melakukan perubahan itu ada 3 kerangka dasar yang telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini menyangkut kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat di mana masyarakat dan tumbuh dan berkembang. Maksudnya di sini adalah masyarakat di daerah pantai belum tentu sama dengan daerah perkebunan. Dan kodrat zaman adalah Sumbawa. Ini berhubungan dengan waktu. Sumbawa pada tahun 2018 tidak mungkin sama dengan Sumbawa pada tahun 2020 atau 2021. Jadi kodrat zaman itu adalah masing-masing mempunyai tantangan dari waktu ke waktu dan tidak akan berubah.
kedua adalah asas prinsip perubahan. Prinsip perubahan yang harus kita ketahui adalah menyangkut ada asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, kedua adalah konvergen, dan ketiga adalah konsentris. Kontinuitas adalah yang berhubungan dengan bahwa kita harus berdialog kritis dengan sejarah kita. Tidak boleh melupakan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai utama dari kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian konvergen ini adalah menuju pada suatu titik atau fokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya di sini adalah memanusiakan manusia atau memperkuat nilai manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris. Konsentris adalah menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman di sini bahwa anak didik kita itu mempunyai keunikan masing-masing. Biarlah berkembang sesuai dengan keunikan-keunikan mereka. Saya menganalogikan ibarat sebuah tata surya. Tata surya itu mempunyai beberapa macam-macam planet, yaitu ada planet Saturnus, Neptunus, Mars, Jupiter. Jadi Saturnus tidak mungkin sama dengan Mars, dan Mars tidak mungkin harus sama dengan Saturnus, dan demikian sebaliknya. Kemudian asas yang terakhir adalah perubahan. Prinsip yang ketiga apa? Yaitu apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa budi itu ada 3 komponen. Pertama ada cipta adalah pengetahuan, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Dan yang terakhir pekerti. Pekerti di sini adalah jiwa atau raga atau tenaga. Jadi dalam hal ini harus dilakukan secara seimbang. Ada olah cipta, menajamkan pikiran; olah rasa, menghaluskan perasaan; olah karsa, memperkuat kemauan; dan yang terakhir olahraga, itu menyehatkan badan atau jiwa raga. Sehingga apabila dilakukan ini secara seimbang dan holistik, maka akan melahirkan budi pekerti yang sempurna. Ini akan mencetak anak-anak bangsa yang mempunyai kebijaksanaan. Demikian sebaliknya, ketika ini dilakukan timpang tindih atau tidak seimbang, maka akan terjadi atau menciptakan anak-anak Indonesia yang hampa dengan kebijaksanaan. Jadi relevansi kedua tentang filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan ini adalah bahwa pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan penuh rasa hormat. Artinya di sini bahwa segala yang kita lakukan, baik itu pendidik maupun pendidikan, itu harus betul-betul tujuan utamanya pada anak. Jadi sesuai dengan prinsip asas taman siswa adalah bebas dari segala keterikatan, dengan suci hati mendekati sang anak tanpa mengharap imbalan, kemudian berhamba kepada anak. Inilah prinsip-prinsip asas dari taman siswa yang berhamba kepada anak ini. Sebuah semacam analogi, tapi sangat penting sekali bahwa berhamba pada anak itu adalah kita mengajarkan anak itu sesuai dengan karakteristiknya, melayani sesuai dengan karakteristiknya mereka. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa anak yang kita didik itu harus sejatinya sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Keluarga adalah tempat utama dan terbaik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak, dan merupakan tempat untuk mempersiapkan diri dalam hidup bermasyarakat nantinya, serta
sebagai tempat untuk melatih atau melahirkan keteladanan, tuntunan dari pengajaran dari orang tua, kemudian untuk menciptakan kemandirian juga bagi seorang anak lewat interaksi antara kakak beradik. Jadi kesimpulan akhir dari sesi ini mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait saya sebagai guru dan interaksinya dengan murid dan warga sekolah adalah bahwa saya sebagai seorang guru harus tetap mempersiapkan diri dan segala bentuk persediaannya untuk sebagai bekal kepada anak-anak dalam mengajarkan mereka, yang dimulai dari diri saya pribadi untuk merubah pendidikan ini ke arah yang lebih baik, kemudian menuntun mereka, mengajarkan mereka untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang berakar dari kebudayaan bangsa kita. Kemudian interaksinya dengan siswa, bahwa kita sebagai seorang guru harus selalu mengorientasikan pekerjaan kita kepada siswa kita, karena itu esensi utamanya. Jadi alhasilnya sesuai dengan asas taman siswa tadi, yaitu berhamba pada siswa, berhamba pada murid kita. Arti berhamba di sini bahwa kita harus selalu melayani mereka sesuai dengan keunikan mereka, sesuai dengan kodrat mereka, yang pada akhirnya akan melahirkan pelajar Pancasila yang terbaik, profil pelajar Pancasila. Kemudian hubungannya dengan warga sekolah adalah warga sekolah, dan dalam hal ini yang utama adalah bapak kepala sekolah yang harus selalu mendukung apa yang menjadi komitmen kita sebagai guru yang akan melakukan perubahan di sekolah. Kemudian ada juga komite sekolah dan staf-staf yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ki Hajar Dewantara memperjelaskan juga bahwa pendidikan itu, walaupun kita melakukan pembaharuan, harus selalu memperhatikan kodrat anak itu sendiri dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu kita berani menghadapi tantangan di era global ini, yaitu era industri 4.0, yang akan mengharuskan kepada anak itu untuk memiliki keterampilan abad 21. Dengan jalan kita harus tetap melihat anak itu sebagai sebuah yang unik, kemudian menyaring budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita, dan apa yang diadopsi itu adalah telah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Karena sejatinya bahwa kebudayaan itu, kebudayaan yang ada di Indonesia itu mempunyai kearifan lokal yang akan menjadi sumber belajar juga yang ada di negara kita. Didiklah anak sesuai dengan kodratnya sendiri dan sesuai dengan zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.